pertama sebenarnya yang melatar belakangi kami itu membuat suatu inovasi ini, kita tahu di samping Poltekkes Banten itu kan ada kampung nelayan. Oh ya. Nah kampung nelayan ini kalau saya lihat itu, kami lihat itu lautnya jorok sangat, butek banget. Nah itu mereka kalau misalnya pulang melaut, mereka bersihkan mesin mereka, kemudian sisa-sisa air got daripada bahan bakar itu dibuang aja di sungai situ. Kalau kami di Poltekkes Banten ini kan melaksanakan Sustainable Development Goals. Nah di goals yang ke-7 itu energi yang bersih dan dan terjangkau. Nah jadi kalau kita melihat goals yang ke-7 ini, kita mencoba mengupayakan mencari suatu inovasi. Bagaimana sih kita menciptakan suatu energi penggerak yang kita tidak tergantung dengan sesuatu yang tidak berlanjut. Nah, kami melihat ternyata kita bisa dong memanfaatkan energi surya ini sebagai salah satu energi yang dapat menggerakkan sebuah motor dapat menyimpan sebuah energi listrik. Nanti listrik ini bisa menggerakkan sebuah motor seperti gitu. Bincang menarik seputar transportasi. Halo Sobat BPSDMP, jumpa lagi di Binari Podcast, bincang menarik seputar transportasi bersama saya Anik Fitriana. Dan di episode kali ini kita akan membahas terkait inovasi di dunia maritim, khususnya di bidang pendidikan yang berkontribusi terhadap climate change. Nah, salah satu solusi inovatifnya yaitu penggunaan energi terbarukan pada kapal yang bisa menjadi langkah penting dalam mengurangi emisi karbon. Kebayang gak sih Sobat PPSDMP, kapal itu hanya mengandalkan sumber energinya matahari tanpa BBM? Bisa ya? Untuk itu telah hadir narasumber kita yaitu Kapten Samuel Palembangan, Direktur Politeknik Pelayaran Banten yang juga sekaligus Ketua Tim Peneliti yang menginisiasi inovasi kapal bertenaga surya ini. Apa kabar Cap? Halo, terima kasih. Sangat senang sekali hadir di tempat ini di Binari, bincang menarik seputar transportasi ya. Iya, selamat datang Cap di Binari Podcast ini. Dan akhirnya kita bisa ngobrol langsung ya Cap ya. Ngobrolin dan kepoin tentang inovasi Kapten Samuel di Poltekkes Banten terkait kapal bertenaga surya dengan panel surya ini. Nah meskipun di tengah kesibukan Kapten nih sebagai Direktur Poltekkes Banten yang juga dengar-dengar sekarang tuh lagi hobi berenang ya Kapten ya. Berenang dan menyelam. Oh berenang dan menyelam, wah diving ya sekalian ya. Itu udah diving kemana aja Cap? Kemarin kita coba diving di sekitar Kepulauan Seribu, kemudian di Bunaken gitu. Oh, berarti udah master diver kali Enggak ya sekarang? Juga. Baru pemula tapi ya coba-coba. Ternyata enak juga itu di diving gitu. Rasa damai gitu ya Cap gitu ya di dalam laut gitu ya. Betul. Terus sekalian tanya nih Cap, mungkin juga Sobat BPSDMP penasaran nih, kalau untuk jadi pelaut tuh sebenarnya ada syarat nggak sih Cap untuk bisa renang itu? Sebenarnya kalau menjadi seorang pelaut itu kalau di persyaratan juga itu tidak harus bisa berenang. Tidak harus, tapi sebaiknya bisa berenang. Oh, jadi itu bisa nilai tambah lah ya Cap ya. Kalau nanti gitu. Sobat BPSDMP siapa tahu nih yang cita-cita jadi pelaut, mungkin bisa tekunin renang dulu dari sekarang gitu ya Cap ya. Seenggaknya nggak takut air lah ya. Karena agak aneh juga kalau misalnya pelaut takut air gitu. Ya betul. Oke Cap, ngomongin tentang inovasi teknologi pada kapal ini nih. Jadi sebetulnya apa sih Cap yang dimaksud dengan kapal menggunakan energi terbarukan panel surya ini? Apa bedanya kapal ini tuh dengan kapal konvensional? Kalau kita melihat kapal yang menggunakan energi terbarukan, ini kita melihat dari SDG Center. Kalau kami di Poltekkes Banten ini kan melaksanakan Sustainable Development Goals. Nah, di goals yang ke-7 itu energi yang bersih dan dan terjangkau. Nah, jadi kalau kita melihat goals yang ke-7 ini, kita mencoba mengupayakan mencari suatu inovasi, bagaimana sih kita menciptakan suatu energi penggerak yang kita tidak tergantung dengan
sesuatu yang tidak berlanjut. Nah, kami melihat wah ternyata kita bisa dong memanfaatkan energi surya ini sebagai salah satu energi yang dapat ya menggerakkan sebuah motor ya, dapat menyimpan sebuah energi listrik. Nanti listrik ini bisa menggerakkan sebuah motor seperti gitu. Jadi dia sifatnya dia murah ya, dapat terjangkau dan dia ya clean energi itu. Oke, menarik banget nih ya. Untuk pengerjaan inovasi ini kan pastinya Kapten Samuel tuh nggak sendiri dong ya, pasti betul. ada tim. Ada Nah tim. itu siapa aja Cap yang terlibat dalam tim ini? Saya punya tim itu ada kurang 6 orang. Saya sebagai ketua tim, kemudian ada Pak Kapten Nur Samsu, kemudian Kapten Amirullah, kemudian Kapten Rudi, kemudian ada juga Alfian ini permesinan kapal. Kemudian ada Pak Rahmat, ya Pak Rahmat sebagai yang permesinan kapal juga, dosen permesinan kapal. Kemudian kami mengambil ada dosen yang dari yang statistika, ya statistik menguasai statistik, Pak Ica, dan yang menguasai elektro. Itu semuanya dosen-dosen di Poltek Banten. Dengan Mas Ade Taufik itu. Nah, jadi kita ya sekitar dengan saya 7 orang itu. Gitu. Nah tapi sebenarnya tuh penting banget nggak sih Cap, inovasi ini tuh kenapa penting untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ya. Berarti selama ini kan untuk kapal-kapal itu kan menggunakan bahan bakar fosil tuh. Nah itu kenapa penting gitu? Jadi gini, pertama sebenarnya yang melatar belakangi kami itu membuat suatu inovasi ini, kita tahu di samping Poltek Banten itu kan ada kampung nelayan. Oh ya. Nah kampung nelayan ini kalau saya lihat itu, kami lihat itu lautnya jorok sangat, butek banget. Nah itu mereka kalau misalnya pulang melaut, mereka bersihkan mesin mereka, kemudian sisa-sisa air got daripada bahan bakar itu dibuang aja di sungai situ. Nah padahal kita sudah selalu memberikan penyuluhan terkait dengan lingkungan maritim yang bersih. Nah, akhirnya kami gimana ya caranya kalau kita mencoba membuat suatu prototipe kapal seperti kapal-kapal mereka ini dari kayu, kemudian kita menggunakan energi surya. Nah, jadi ide ini muncul dari situ. Setelah itu saya bertanya kepada kita pergi ke kampung nelayan, tanya kepada mereka, kira-kira dalam satu hari penggunaan bahan bakar itu ada berapa biayanya. Nah, mereka menyampaikan ya antara 300.000 sampai 500.000 per hari. Per hari itu ya. Nah, terus berarti mereka konsumsi bahan bakarnya cukup lumayan juga per hari. Sehingga kami kita jadikan perbandingan. Akhirnya kita mencoba untuk mendesain sebuah kapal yang ukurannya hampir sama dengan ukuran kapal mereka. Mungkin kita lebih kecil sedikit. Setelah itu kami membentuk suatu tim. Karena di tempat kami ada namanya Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat P3M yang memfasilitasi semua dosen-dosen untuk bisa meneliti, dan penelitian ini juga kan adalah tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen itu wajib meneliti. Penelitian itu. Nah, jadi waktu itu kami membentuk tim, kita mengambil metode ini adalah penelitian yang sifatnya R&D atau Research and Develop. Jadi kita mencoba terus develop. Nah, sampai kita membeli sebuah kapal kosong, maksudnya kapal kayu yang kita desain. Itu kita mulai di bulan Maret 2024. Oke, Maret kemarin ya. Ya, sekitar awal Maret. Terus habis itu kapal kayunya selesai di sekitar bulan Juli, kapal kosong. Setelah itu kami melakukan pembenahan kapal tersebut dan melakukan instalasi dari yang rangkaian atau wiring yang kita pakai. Dan kita ada menggunakan pertama dari solar panel. Nah, solar panel yang kita gunakan di sini, pertama kita gunakan 4 solar panel yang tipe polikristalin. Nah, kita ambil kemudian dengan 4 baterai lithium yang baterai kering dengan kapasitas 12 volt dengan 100 ampere hour per baterainya itu.
kalau saya lihat juga harga baterainya tuh enggak mahal-mahal amat Bu Ani. Jadi Mbak Ani nanti saya lihat juga bahwa sebenarnya merangkai kapal yang ini sebenarnya biayanya enggak begitu mahal ya setelah kami hitung-hitung. Nah, kita gunakan 4 baterai, kemudian kita menghitung berapa sih kecepatan yang bisa kita dapatkan dulu, kita cari dulu. Nah, sehingga ilmu nautika kita menghitung untuk mencari kecepatan kapal dengan menggunakan berapa RPM, berapa slip kapal, ya, berapa pitchnya daripada propeller tersebut kita dapatkan. Coba kita hitung dulu untuk kecepatan 4 knot. Nah, kita dapatkanlah untuk motor listrik yang harus putarannya kurang lebih 3.500 RPM. Nah, kita belilah motor itu, kita coba pertama. Nah, setelah itu pertama kita coba itu agak malam hari kita coba untuk coba stabilitasnya apakah bagus itu. Ternyata ya alhamdulillah ini bagus dan setelah kita coba motornya dia bisa melakukan dia bisa mendorong kapal tersebut, tapi waktu itu masih dorongannya tidak terlalu maksimal. Sehingga kita berpikir lagi, coba kita hitung lagi torsinya ini berapa. Torsi itu adalah suatu beban yang dibutuhkan sebuah propeller untuk daya dorong ya, daya dorong. Nah, akhirnya kita libatkan semua tim, kita hitung coba dan mencoba terus. Akhirnya pada tanggal berapa tuh kami diresmikan oleh Pak Kepala Badan persis dengan wisuda diploma waktu itu, diploma 3 pada bulan Juli waktu itu. Tanggal 21 Juli kalau tidak salah. Nah, itu diresmikan oleh Pak Kepala Badan. Diluncurkanlah kapal itu dan percobaan. Tapi itu udah percobaan. Udah 6 kali percobaan itu. Udah 6 nah, kali. Setelah itu kami kan ada program untuk pengabdian kepada masyarakat di Pulau Lancang. Di Pulau Lancang itu jaraknya kurang lebih 11 mil dari Poltek Pol Banten. Nah, kami coba membawa ke sana kapal tersebut. Nah, memang di dalam percobaan kami ke Pulau Lancang itu di tengah jalan mesin sempat mati. Kenapa itu? Nah, ternyata dia overheat, panas, panas. Akhirnya kita diamkan dulu beberapa jam. Habis itu udah dingin lagi kita jalan. Tapi kita catat lagi apa yang menyebabkan sampai overheat seperti gini. Nah, itu sampai di Pulau Lancang kita benahi lagi. Kemudian sampai kita kembali ke Banten ya. Dan sampai hari ini kapal inovasi itu masih pembenahan untuk kita melihat supaya ini kan gini, energi matahari itu tidak selamanya dia muncul bagus. Nah, kita menambahkan satu komponen lagi adalah fast charging. Jadi seperti kayak mau mobil listrik gitu kan. Nah, kami menambahkan komponen lagi dan mengganti baterainya juga. Baterainya kami ganti baterai yang lebih bagus penyimpanannya. Ternyata baterai yang kami pakai kemarin itu dia memang kapasitas 100% tetapi pada waktu 50% dia sudah tidak bisa lagi untuk ini. Dia hanya komponen di 50%. Kita mencoba mengganti lagi baterainya yang lebih bagus kondisinya dan menambah 2 lagi panel untuk solar panel. Nah, 2 solar panel kita tambah ini dan itu sudah tercipta suatu kapal yang memiliki suatu energi terbarukan lah. Dan dia tidak akan pernah mengandalkan suatu energi fosil ya, yang mana bahan bakar ini ya itu misalnya kalau kita mau lakukan pelayaran ya kita tinggal isi full dulu dengan mengecas. Kalau casnya nanti ini kan hanya 2-3 jam. Oh, 2-3 jam. Tapi kalau dia kalau kita biarkan dia dengan energi matahari, dia itu kalau dari jam 9 pagi sampai jam 15 petang, itu radiasinya bagus. Itu bisa 6 jam aja baterai full. Tapi kalau dia mendung, dia ini ya tentu dia nggak tentu. Jadi makanya kita menambahkan untuk satu komponen tuh dia yang fast charging itu supaya tidak mengganggu operasi kita. Nah, perlu Mbak Ani juga tahu bahwa kapal itu harus memiliki standar safety yang bagus. Nah, kapal kami yang kami rancang ini kita mempunyai juga emergency prosedur. Misalnya dia di tengah laut,
baterai habis, matahari tidak ada. Iya. Nah, tentu kan kita memikirkan juga tidak mungkin kapal ini terombang-ambing tengah laut kan. Nah, sehingga kami menaruh satu emergency genset yang tipenya yang bisa dari AC dirubah menjadi DC. Nah itu langsung dia fungsinya itu bukan untuk memutar motor tetapi untuk mengisi baterai. Jadi genset ini dipakai untuk mengisi baterai. Bukan, tapi itu bisa sambil jalan sambil ngisi atau gimana? Iya. Oh. Ya sepanjang arus atau daya yang dibutuhkan untuk memutar motor itu cukup, dia sambil jalan. Oh ya, gitu. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Dia sambil ngecas tapi kapalnya sambil jalan. Ya gitu sambil ya? jalan. Dan itu kita sudah lakukan saya juga sudah mendaftarkan di HAKI ya untuk hak cipta ya. Jadi kita sudah membuat suatu hak cipta untuk Politeknik Banten. Jadi kalau nanti ke depannya kalau memang ini nanti prototipe kapal ini bisa digunakan, ya bisa kita produksi lebih masif lagi, lebih besar untuk nelayan ya, untuk nelayan atau untuk masyarakat yang pengen membuat kapal-kapal dengan energi surya begini. Gitu, jadi Mbak. itu tadi ya inspirasinya itu dari kampung nelayan yang nggak jauh dari Politeknik Banten di belakang kampus. Pas di samping. Pas di sampingnya iya, ya, pas di samping gitu ya. Oh gitu. Tapi untuk pemasangan yang tadi Captain jelasin itu kan sampai nanti pemeliharaannya itu perlu biaya yang tinggi lagi nggak Cap di samping keunggulan tadi itu? Ya kalau untuk pemeliharaan itu tentu perlu biaya. Tapi kalau untuk pemeliharaan solar panel itu dia kan punya garansi. Ternyata solar panel juga itu yang kami tahu ada dua jenis juga solar panel ini. Ada yang polikristalin, ada yang monokristalin. Ternyata kalau yang monokristalin itu jauh lebih bagus karena katanya dari produsennya itu pertama garansinya lebih panjang 10 tahun. Kalau yang kami pakai ini garansinya cuma 5 tahun. Jadi tentu panel surya ini kalau semakin hari itu dia akan menangkap radiasi juga tidak seperti pada waktu dia baru. Ya kan? Nah, mungkin itu akan tahun-tahun ke depannya dia durasi untuk recharge-nya dia itu mungkin bukan lagi 6 jam, mungkin akan ini. 4 jam gitu. Ya, kalau pemeliharaannya saya lihat sebenarnya yang penting panel suryanya itu bersih di atas. Kan biar kan air laut kan naiknya garam mungkin saja bisa ini. Jadi kita tidak henti-hentinya supaya energi radiasi matahari itu bisa tertangkap. Ya selalu dilap pakai ini lap kain basah. Kain basah dia sudah kering jadi dia itu bisa menangkap radiasi matahari dengan baik. Gitu. Oh, jadi kalau untuk masalah harga lebih terjangkaunya itu dibandingkan dengan konvensional tadi itu yang 300 sampai 500 ribu per hari itu lebih efisien yang kapal ini ya? Ya artinya gini dia efisien gini Mbak Ani. Kami menghitung tim menghitung itu dari komponen-komponen harga untuk motor penggerak saja ini itu di luar kapal kita bisa mendapatkan kisaran harga 70 sampai 80 juta untuk membeli komponen-komponen solar panel, kemudian solar control, charge control, kemudian dia punya monitor, kemudian dia punya controllernya, kemudian adaptornya dan gensetnya itu ya kurang lebih 70 sampai 80 juta. Tapi kalau kita menghitung kalau masyarakat nelayan dihitung dia selama melaut, taruhlah dia melaut dalam satu tahun ya 300 hari. Ya 300 hari kali 500 ribu kan sudah berapa? 150 ini ya. 150 jutaan ya kan? Ya 150 jutaan. Nah, artinya beban yang dia keluarkan untuk itu kalau ini mungkin dia cuman kalau dikurangkan itu ya mungkin cuma 6 bulan aja untuk bebannya itu. Untuk membeli alat itu awalnya pas membeli. Kan kita tidak perlu membangun kapalnya karena kapalnya sudah ada. Tinggal pemeliharaan. Jadi kapal-kapal nelayan itu kalau mereka setuju kita tinggal instalkan mesinnya karena kapal mereka sudah ada. Kita tinggal hitung berapa sih bobot kapalnya ini berapa. Nah, karena dari hasil penelitian kami untuk menggerakkan
kapal yang bobotnya 1,3 ton. Kebetulan bobot kapal kami 1,3 ton dengan kecepatan 4 knot itu membutuhkan mesin yang RPM-nya 3.500 dengan baterai 4 baterai yang tipe lithium dengan kapasitas 12 volt kali 100 ampere hour. Gitu aja kita tinggal hitung berapa harganya ini. Nah, langsung diinstalkan mereka. Oh gitu. Berarti ya lumayan sih, maksudnya. Jadi bagi masyarakat nelayan itu harusnya bisa mengurangi biaya operasional, iya. Kemudian juga clean ocean juga, kemudian menjaga lingkungannya juga ya. Udara bersih juga, ya iklimnya bersih. Jadi itu sangat ini, karena terus terang di samping kampus itu kalau sudah nelayan itu lagi repair maintenance dia punya mesin mereka tuh sampai asapnya tuh dan ya kita lihat sungai-sungai di situ sangat jorok sekali penuh dengan minyak-minyak ini limbah gitu. Menarik banget ya Sobat BPSDMP tadi, berarti artinya tuh nggak hanya mengurangi biaya operasional ya, nggak cuma membantu mengurangi biaya operasional bagi masyarakat nelayan untuk kapalnya itu, tetapi juga bisa sayang ke lingkungannya gitu, nggak mencemari lingkungannya, pokoknya ya love bumi ya. Love bumi. Nah, untuk setiap inovasi nih Cap, pasti kan ada aja ya hambatannya, kendalanya atau tantangannya seperti itu ya. Nah, kalau menurut Kapten Samuel ini dalam mengembangkan kapal bertenaga surya ini apa aja tuh tantangan yang dihadapin? Tantangannya sebenarnya gini, kalau di kami sendiri di Banten itu pertama kita belum memiliki teman-teman atau peneliti yang khususnya memang mahir di bidang elektro, sehingga kami itu selalu mencoba kadang bertanya kepada yang betul-betul yang menguasai ilmunya. Ini kan sebenarnya ilmu kelistrikan sebenarnya yang lebih domain. Kalau saya sebagai basic background ilmu saya mungkin dari kenautikaan, kemudian di teknik perkapalan sedikit, itu mungkin tidak terlalu mungkin hanya dari struktur kapal, kemudian dari alat navigasi, daripada mesin penggerak. Tetapi kalau untuk bagaimana memodifikasi sebuah kecepatan, menambah kecepatan, terus berapa arus yang dibutuhkan, itu yang kemarin menjadi tantangan buat kami. Sehingga terus terang kenapa penelitian ini agak lama kemarin, karena ya seperti itu Mbak Ani, kita memang butuh peneliti-peneliti yang lebih bisa lagi ini. Apalagi sekarang ini kami mau rencana diberi tantangan ya. Nah, jadi ada tantangan juga, challenge buat kami. Coba dong bisa nggak membuat kapal yang lebih besar. Waktu kami paparan kemarin ada yang menantang kami. Coba bisa buat kapal yang besar, lebih besar dan bisa mengangkut banyak orang dengan menggunakan baterai. Nah, dengan menggunakan baterai dan dengan energi terbarukan. Jadi akhirnya kami kayaknya ini tantangan, kita bisa bikin kapal yang hybrid system, hybrid. Jadi nggak cuma mobil aja yang hybrid ya, nanti juga ada kapal yang hybrid. Nah itu tantangan banget. Jadi kan kita melihat, ini kan dari di Banten itu ada pelabuhan Cituis namanya. Cituis itu dari mengangkut penduduk dari sekitar situ ke pulau-pulau yang ada di depan situ, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Pramuka, itu Pulau Tidung, itu dari situ semua pangkalannya. Nah kita melihat, kalau kita kapal-kapal begini kita kasih gerakan dengan listrik, gimana ya caranya? Itu tantangan itu. Nah makanya kemarin saya minta kepada teman-teman dosen yang khususnya di di BPSDM, ayo mari kita buat suatu proyek untuk kolaborasi atau joint research ya. Nah kita buat joint research sama-sama, terus kita ciptakan suatu kapal listrik yang buatan BPSDM. Wah itu keren banget. itu
Jadi bukan cuma Banten Iya, aja, tapi tapi dosen kampus BPSDM. BPSDM. Ya, Karena setahu saya yang menguasai elektro itu yang teman-teman dari dosen-dosen yang di udara, di Curug, itu mereka kan kuasai yang elektro. Jadi kalau kita join riset sama mereka, kita buat suatu membuat suatu proyek penelitian, kita bisa bikin kapal yang lebih besar dan ya bisa kita ini kan Mbak Ani. Itu saya punya kayak mimpi, ayo teman-teman kita bikin lagi yang lebih besar lagi gitu. Nah, Tapi berarti selama ini tuh untuk penelitian terkait inovasi kapal bertenaga surya ini tuh masih sedikit ya Cap? masih sedikit berarti ya? sekali, Oh. masih sedikit Kenapa sekali. Cap? Karena memang tadi itu kendalanya di SDM-nya atau memang ada faktor karena ini di Indonesia kurang gimana untuk mataharinya gitu. Tapi matahari juga Enggak, banyak sih. sebenarnya energi di matahari itu sangat kita paling berlimpah karena kita di Katulistiwa gini kan. Justru kita harus lebih banyak membuat kapal-kapal dengan inovasi seperti ini. Cuman mungkin ya kendalanya kita apakah ada kemauan daripada teman-teman dosen karena saya selalu mengatakan pada saat saya menjadi direktur di Banten, saya katakan ini coba bikin penelitian yang punya hasil. Kalau hanya kita meneliti hasilnya hanya deskripsi, Saran, kayaknya enggak ini. Tapi buat penelitian yang ada hasilnya, kita lihat hasilnya dan bisa bermanfaat itu. Kalau saya itu, jadi saya kalau mau penelitian kayak gitu. Oke, Cap. Terus kalau untuk penggunaan kapal bertenaga surya itu, Cap, sebenarnya udah ada belum sih Cap contoh nyatanya gitu atau proyeknya itu? Kalau kita ke Norway, Ya. di dataran Eropa, kalau saya lihat itu sudah banyak. Bahkan mereka itu mengembangkan seperti Norwegia itu untuk kapal-kapal yang tipe besar, yang katamaran gitu. Mereka itu sudah mengembangkan energi menggunakan motor listrik dengan tenaga surya ini. Jadi semua atapnya itu semuanya panel surya itu. Dan ya menurut yang sumber yang saya tahu bahwa ternyata solar panel juga itu sangat berpengaruh jenis solarnya. Mungkin yang ada di kita di Indonesia solarnya kurang tidak seperti yang mereka install yang punya ya. Kemudian jenis baterainya juga. Mereka itu cuman saya lihat itu kotaknya cuman kecil tapi dia itu bisa menyimpan arus tenaga yang begitu besar. Nah, samalah contoh kalau kita lihat ponsel sekarang kan, ada yang baterainya bisa sampai berapa jam kan? Iya. Ada ponsel yang baterainya cuma berapa jam. Nah, ini saya melihat dari sisi situnya ternyata ya kalau kita memang mau mencari bisa kita ciptakan seperti itu. Kalau untuk wilayah kita memang masih jarang sekali ya. Kalau untuk di Eropa, di Australia itu sudah banyak. Di Australia apalagi? Australia ada gerakan untuk seakan-akan mengganti mesin-mesin kapal-kapal yacht itu seperti kapal-kapal yang untuk yacht itu diganti dengan mesin motor listrik. Itu banyak sekali sekarang di Australia. Dia sudah tidak mau menggunakan yang mesin yang fosil kan, bahan bakar fosil, tapi mereka mengganti dengan motor listrik. Itu banyak sekali di Australia. Coba kalau kita lihat di YouTube itu seperti itu. Nah itu juga yang menginspirasi kami. Bagus ini kalau kita BPS ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Kalau kita menciptakan itu suatu produk itu akan menjadi suatu luar biasa percontohan itu. Iya. Apalagi kan Indonesia kan emang udah punya cita-cita buat jadi poros maritim dunia betul, ya, apalagi kita harusnya jadi poros udah maritim. Jauh lebih ke depan gerakannya itu yang melebihi Australia, Norway tadi gitu. Kita nih sekarang ini dengan regulasi-regulasi yang ada sekarang ini tentunya kita harus lebih, apalagi pemerintah sekarang itu memberikan kepada kita suatu peluang untuk ciptakan inovasi. Kita harus punya inovasi. Nah, karena kalau kita tidak berinovasi ya sama aja. Ya gitu. Itu begitu Mbak Ani. Tapi memang kalau Poltekpel Banten sih ya, Cap, saya lihat tuh memang nggak bisa diam sih kalau misalnya, apalagi terkait dengan climate change gitu yang berbau-berbau dengan SDGs gitu. Betul. Karena di Poltekpel Banten sendiri tuh ini nggak cuma pertama kalinya kan inovasi yang diciptain Poltekpel Banten, ternyata di
di Poltekkes Banten nih Sobat PPSDMP ada SDGs Center sendiri. Betul. Ya. Dan untuk mahasiswa-mahasiswinya juga aktif banget ya. Sangat aktif. Setiap tahun itu aktif ikut duta SDGs Center. betul. Luar biasa banget Sobat PPSDMP jadi kampus Poltekkes Banten ini. Oke, Cap, kalau gitu terima kasih ya Cap ya. Terima kasih. Kita udah banyak ngobrol terkait inovasi kapal ini dan terakhir nih Cap, apa sih harapan Captain Samuel ngelihat masa depannya dari penggunaan kapal bertenaga surya ini? Oke, harapan saya masa depannya nantinya kapal ini ya bisa kita jadikan sebagai suatu kapal prototipe yang nantinya kami akan tawarkan kepada mungkin di Kementerian Kelautan dan Perikanan karena di sebelah kami ada kampung nelayan. Kalau mereka bisa mensupport kami ya kami akan melakukan langkah-langkah untuk mencoba menerapkan ini kepada nelayan-nelayan di sekitar kampus kami sehingga menjadi suatu percontohan menciptakan suatu clean ocean ya, kemudian energi yang bersih, kemudian yang energi yang terjangkau oleh semua masyarakat seperti itu. Luar biasa. Makasih Captain Samuel atas harapannya, semoga itu bisa segera terwujud dan juga Amin. BPSDMP juga bisa muncul nih joint research-nya seperti tadi apa yang Captain Samuel cetuskan tadi. Karena kuncinya itu kolaborasi. Kolaborasi itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, Sobat PPSDMP, makasih ya yang udah dengerin dan ngikutin Binari Podcast hingga episode ini. Dan see you on the next episode. Binari, bincang menarik Seputar transportasi. Iya, dari tadi lupa. Binari, bincang menarik seputar transportasi.